Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiflatul Nuzul, NIM 51700-824. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penelitian saya dengan judul Analisis Pengembangan Potensi Daya Tarik Wisata Alam yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah pengembangan kepariwisata nasional di Taman Nasional Ujung Kulon merupakan rangkaian upaya pembangunan sektor kepariwisataan secara berkesinambungan. Namun, menurut data jumlah kunjungan wisatawan di Taman Nasional Ujung Kulon tahun 2005 sampai 2010 bersumber Balai Taman Nasional Ujung Kulon tahun 2011, dan Nugraheni menjelaskan bahwa kondisi kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon berkurang jika dibandingkan dengan beberapa objek wisata alam lain di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sejumlah faktor, salah satunya itu masih minimnya upaya pengelolaan potensi wisata yang ada. Lalu berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengembangan Potensi Daya Tarik Wisata di Taman Nasional Ujung Kulon. Fokus masalah pada penelitian ini adalah apa daya tarik wisata alam yang sudah dimiliki Taman Nasional Ujung Kulon, lalu bagaimana pengembangan daya tarik wisata alam di Taman Nasional Ujung Kulon. Dan tujuan penelitian ini sesuai dengan fokus masalah, maka satu, untuk mengetahui daya tarik wisata alam yang sudah dimiliki oleh Taman Nasional Ujung Kulon. Dan yang kedua, untuk mengetahui potensi daya tarik wisata alam yang dapat dikembangkan di Taman Nasional Ujung Kulon. Selanjutnya, kegunaan atau manfaat dari penelitian ini bagi Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA digunakan sebagai penambah referensi karya tulis ilmiah dan agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan bagi kalangan akademisi. Lalu manfaat bagi pengelola Taman Nasional Ujung Kulon. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah perbaikan ke depannya untuk Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, menjadi tempat wisata yang lebih berkembang dan maju. Kemudian manfaat bagi penulis adalah menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah, apakah teori yang didapat di bangku kuliah sesuai dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya, manfaat bagi pembaca adalah memberikan wawasan mengenai pengembangan potensi daya tarik wisata alam di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Kita masuk ke bab 2, ada landasan teori atau tinjauan pustaka. Landasan teori di sini ada pengertian pariwisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan pariwisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Lalu ada pengertian pariwisata. Pengertian pengembangan pariwisata menurut Badudu 1994 dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah cara mengembangkan, sedangkan mengembangkan berarti membuka, menjadi maju dan bertambah baik. Kemudian ada pengertian dari potensi pariwisata. Potensi pariwisata sendiri adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu tempat yang menjadi daya tarik wisata dan dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata sebagai daerah tujuan wisata. Selanjutnya ada wisata alam. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya, sehingga memungkinkan wisatawan memperoleh kesegaran jasmaniah dan rohaniah. Dan Taman Nasional menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Taman Nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi tentunya. Kerangka pikiran Taman Nasional, lalu kita identifikasi potensinya. Potensi tersebut ada sumber daya alam dan potensi wisata, lalu dikembangkan lagi menjadi daya tarik wisata dan jadilah wisata alam Taman Nasional Ujung Kulon. Selanjutnya, penelitian terdahulu ada Epi Syahadat dengan judul Analisa Strategi Pengelolaan Taman Nasional Gede Pangrango untuk pengembangan wisata alam di kawasan hutan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara pengembangan objek daya tarik wisata alam di Taman Nasional Gede Pangrango. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan pengembangan pengelolaan Taman Nasional Gede Pangrango dapat dicapai dengan keterpaduan dan atau kesinergian antara kekuatan masyarakat, pemerintah, media massa, dan pengusaha pariwisata. Menurut Widakti dalam penelitiannya dengan judul Pengembangan Wisata Alam di Taman Wisata Alam Pelawangan Turko Kaliurang Yogyakarta, menganalisis lingkungan internal dan eksternal
dalam mengembangkan wisata alam Pelawangan Turgo. Faktor internal dan eksternal perusahaan tersebut dianalisis dengan menggunakan matriks SWOT yang menghasilkan beberapa alternatif strategi. Lalu selanjutnya bab 3, metode penelitian. Metode dan desain penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, cara melakukan survei langsung ke lapangan yang didasari dengan pengumpulan data, pendekatan, pengamatan, dan mengidentifikasi langsung. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini di Taman Nasional Ujung Kulon, Kelurahan Taman Jaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten. Alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah untuk mengenalkan wisata yang ada di kampung halaman penulis sendiri. Waktu penelitian yaitu 29 April 2020. Kenapa penulis memilih waktu tersebut? Karena pada bulan April sampai dengan Juli, kondisi cuaca cerah dan gelombang laut kecil. Teknik cuplikan atau penentuan informan. Informan dalam penelitian ini, penulis menentukan dengan metode purposive sampling. Purposive sampling menurut Sugiono adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, pertimbangan orang tersebut adalah yang dianggap penting dan paling tahu mengenai apa yang akan dicari, sehingga memudahkan penulis untuk mengumpulkan informasi maupun menjelajahi objek yang diteliti. Sumber data sendiri, penulis mengambil data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari hasil observasi, wawancara, dan pendokumentasian. Selanjutnya data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tertulis yang pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya, baik dari hasil skripsi, jurnal, dan buku dari para ahli. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu ada metode analisis data. Dalam metode ini menggunakan metode analisis data reduksi. Data reduksi sendiri diperlukan oleh peneliti guna menyaring data-data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga data yang dihasilkan tersusun rapih dan tertata. Lalu ada uji keabsahan data. Di sini penulis menggunakan cara triangulasi. Triangulasi sendiri dibagi menjadi triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan teknik triangulasi waktu. Alur penelitian ada tahap eksplorasi dan tahap pengecekan. Itulah poin-poin terpenting dalam laporan penelitian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.